Halo Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Jadi balik lagi di Wisteria Agi. Kali ini kita bakal ngebahas Elementroy lagi, tapi Elementroy yang ini itu kita nggak beli di toko atau kita nggak beli di offline store maupun online store. Kalau biasanya kan teman-teman kalau mau beli sepeda lipat tuh mampir ke toko ya, ke offline store atau di online store. Nah kali ini beda bro. Kali ini mechanical kita seperti biasa Mas Heri Bakti itu bakalan nge-build up atau ngebangun Sally-nya sendiri, sepeda lipatnya sendiri dari nol dari bawah bener sampai akhirnya jadi. Jadi di sini beliau itu nanti ngumpulin part sepeda lipatnya bertahap dari frame, kemudian wheel set, group set, terus handle post, seat post, RD shifter dan lain-lain itu beliau beli terpisah dan akhirnya dibangun, di build up menjadi Sally-nya versi dia sendiri gitu. Tapi tetap inspirasinya itu dari Elementroy. Kayaknya beliau memang suka banget sama Elementroy sampai dia punya dua, satunya beli, satunya bikin sendiri. Nanti kita bakalan ngebahas dari awal sampai akhirnya jadi. Inspirasinya dari mana, terus sama idenya itu dari mana aja. Begitu bos. Jadi semoga video ini nanti bakalan bisa bikin teman-teman terinspirasi dan nge-build up sendiri sepeda lipat versi teman-teman sendiri. Apa ya? Gawe dewe lah bahasa Jawanya Mas ya. Gawe dewe dari nol sampai akhirnya jadi begitu. Dan kalau dari masalah budget mungkin kita nanti langsung diskusikan sama Mas Heri aja karena juga itu beliau yang tahu. Terus dari apa ya? Butuh proses berapa lama ya jadi nego? Nah, nantilah pokoknya nantilah kita tanyakan langsung bincang-bincang sama Mas Bagong buat tahu nanti selling-nya kayak gimana hasil rakitan beliau sendiri. Oke, thank you, ikutin terus.
teman-teman, selamat sore. Jadi kita udah bareng sama Mas Heri, mechanical kita yang biasanya teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Jadi berdasarkan penjelasan saya yang tadi, di sini kita bakalan bincang-bincang sama beliau tentang sepeda lipat yang beliau bangun sendiri dari awal sampai jadi. Nah, bisa teman-teman lihat sepedanya ada di sebelah. Nah, itu. Jadi yang pertama ini kenapa kok bangun seri lagi Mas? Padahal kan udah punya si manis yang biru sama yang Elementroy warna kuning. Itu mungkin bisa jelasin awal mulanya kenapa kok dapat ide buat nge-build up atau ngebangun sendiri sepeda lipatnya Mas Heri versi Mas Heri sendiri. Gimana coba jelasin? Jadi ceritanya gini. Kemarin saya dapat jadi di marketplace Facebook saya dapat iklan kalau di situ ada ngejual frame-nya Troy dan itu kedua. Sebenarnya kalau target itu dari dulu memang carinya targetnya seperti itu yang di video yang di Back to World sebelumnya targetnya itu sebenarnya di Gen 2. Kenapa? Karena ini ngejar emboss ini karena memang itu ciri khasnya elemen. Jadi kebetulan ada yang ngejual ini, tadinya itu sempat bingung mau saya lelang yang back to work-nya atau si manis. Sempat bingung karena si manis juga ngebangun sendiri, terus back to work juga sayang juga kalau dijual karena itu juga ada ceritanya gitu untuk dapetin si kuning. Ada historinya. Nah terus akhirnya ya udah biar sama-sama enak, GoS-nya juga enak, biar nanti speknya sama ya udah akhirnya ini frame-nya model frame ini terus kemudian dibangun. Jadi tadinya mau ngambil part yang dari back to work pindah ke sini, tapi akhirnya justru malah cari part lain untuk melengkapi ini. Jajan lagi. Jajan lagi. Jadi beberapa part pun yang dari si manis masih ada saya tempelin di sini karena untuk cari part yang kondisi sekarang sih mahal. Jadi ya saya nempelin beberapa partnya di sini gitu aja. Gitu ceritanya. Berarti ini adalah Sally versi kedua untuk bangun sendiri ya. Iya. Sebelumnya tuh ada si manis yang warna biru. Nanti di sini ada buat teman-teman yang pengen tahu di atas ini elitnya itu ada sepeda lipat juga dari Mas Heri elemen 31 tahun 2008 itu juga di custom sendiri dari awal sampai jadi. Ya. Kalau ada yang mau mungkin frame-nya sih masih, tapi aksesorisnya kemarin udah diborong teman-teman yang memang sama orang yang dia juga ngerakit juga. Nah, jadi sekarang tinggal frame-nya. Nah buat teman-teman yang mungkin kepengen atau minat sama frame-nya nanti bisa dikunjungin di deskripsi bawah, itu kita ada lapak di Bukalapak. Ya. Itu nanti cek aja lah. Terus selanjutnya ini beneran beli terpisah Mas, dari frame set, wheel set, group set, lain-lain tuh beli terpisah. Iya, dari nol. Dari nol beneran. Dari nol, bahkan dari warnanya tidak si silver karena silver ini dari kemarin mau nyari agak susah dan banyak yang nyari sih. Kebetulan Gen 2 tuh hanya keluar kebanyakan hanya dua warna, silver sama hitam atau silver sama kuning, merah sama biru. Nah ini kemarin merah sama biru, akhirnya saya rubah sendiri. Oke, terus ini yang bikin saya penasaran nih. Mas Heri kan udah punya Elementroy yang back to work warna kuning, terus ada elemen 31 yang warna biru. Ya. Ini kan nge-build lagi. Itu kenapa nge-buildnya Troy lagi Mas? Kenapa nggak nyari versi lain? Mungkin pengen nyoba versi lain yang Kemizi atau yang lain lah. Yang Sally kan banyak tuh. Kenapa kok akhirnya milih nge-buildnya Troy lagi? Kenapa? Kalau boleh kepo. Kalau kenapa? Why? Sebenarnya ini dari segi kenyamanan, kalau misal Kemizi pengen sih dari dulu juga pengen sebenarnya Kemizi. Dari segi frame itu pun juga lurus dan lebih simple, compact karena dia 16 murni. Tapi ketika di GoS bareng sama teman-teman 16 murni, bahkan
kalau kerasa capeknya ketika bareng-bareng sama yang 20, ketika bareng-bareng sama yang 16 plus. Makanya kenapa si Manis juga akhirnya memilih si Manis yang dilelang, karena si Manis sebenarnya kalau mau di-upgrade ke 16 plus juga bisa, cuma banyak banget perubahannya, jadi mending ini aja. Akhirnya biar nanti si istri juga nggak terlalu capek nge-OS-nya, dan dia pakai, ya udah dia pakai yang kuning, dan ini memang sudah didaftarkan untuk elemen yang silver, si Troy Silver. Terus kalau misalnya ini Mas kan udah ngumpul semua nih barang-barangnya, semuanya udah tinggal rakit lah. Untuk ngerakitnya sendiri itu butuh berapa waktu sih, berapa lama sih? Sebenarnya kalau ngerakitnya nggak terlalu lama. Kemarin itu dari 0 frame, dari framenya aja itu seminggu kali ya, seminggu nggak ada sih, seminggu sebenarnya. Kalau memang benar-benar konsentrasi itu kemarin tuh dia pulang kerja dicicil, Ya, gitu ya. Tapi secara total kira-kira 1,5 bulan, karena yang paling lama sih saya ngecat sendiri, jadi ngamplas sendiri, ngilangin cat sendiri. Nanti mungkin foto-fotonya bisa saya lampirin. Oke, nanti di akhir video nanti ada. Nanti Masih simpen nggak fotonya? masih. Oh, Jadi mantap. dari frame yang baru datang, terus kemudian penghilangan cat sampai tak cat sampai ini, sampai jadi seperti ini ada tugasnya. Ada semuanya. Tapi hanya foto, jadi nanti bisa dilampirkan. Ya nanti dilampirinnya di akhir video lah, nanti dilampirinnya ya. Oke, langsung aja kita bakalan nge-review sepeda lipatnya biar nggak lama-lama. Buat teman-teman yang kepo nanti bisa tulis di komentar di bawah. Nanti kita sebisa mungkin ngebales komennya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi. Yuk, reviewnya. Saya mas, tahu saya. Kira-kira budgetnya udah aku kali ya. Oke, untuk masalah budget ntar kita bakal share juga, tapi ini kisaran saja. Jadi mungkin di tempat lain berbeda-beda harganya. Ntar juga jelasin sama Mas Heri berapa-berapanya buat nge-build up sepeda lipat jadi kayak itu. Oke, ngitung-ngitung dulu. Ono catatan nih Mas. Bang. Oke, jadi sebelum kita review, alangkah baiknya kita tahu dulu berapa budget yang dibutuhkan buat nge-build up sepeda lipat elemen Troy ini. Oke Mas, dipersilahkan. Oke. Untuk Ambil nafas dulu. ternyata berat tak itu. Ternyata lumayan juga dihitung. Untuk ini kemarin rakit itu total aja lah ya. Atau perlu detail? Nggak perlu. Mungkin Atau detail aja, gambaran ya, totalnya nggak usah. Gambaran ya. Detail Oke. aja, totalnya nggak usah. Oke. Kita Seingatnya aja. mulai dari atas aja. Ini jok ini kemarin itu 250. Jok, oh iya itu. Ya, saddle lah. Ini pakai punya road bike. Terus ini seat post Light Pro Carbon itu kemarin di berapa ya? 600-an apa ya? 600. Terus crank itu kemarin dapat 650 MXL. Terus ini chainring 250. Terus pedal ini Welgo tapi masih pelor sih, jadi aku nggak pakai quick release. Ini kemarin dapat 150. Terus frame-nya ini kemarin dapat 2,5 juta, tapi masih dalam kondisi yang belum diapa-apain, jadi cuma dapat klem ini, terus fork depan sama headset Light Pro itu kemarin 2,5. Kalau sama ngecatnya kira-kira ya berapa ya, kira-kira 3.000 lah. 3.000. Terus ke wheelset itu ini punya Troy X, Troy generasi yang terakhir X.
Terus bannya aku pakai Squalby Marathon. Terus ini kira-kira kemarin saya 1.000 sama 800 2 juta 300-an lah untuk wheelset UC ini. Terus untuk rotor pun juga punya Troy Gen 4 hitam, kemarin dapat 200.000. Terus brake set bawaan juga punya Troy Gen berapa ya? Gen 3. Waktu itu emas sih, kata mas, kata yang jual. Jadi tapi cukup lumayan murah, dapat harga di 500.000. Terus sprocket, ini sprocket punyanya Sunshine 1136, itu kemarin dapat 250. Terus shifter sama RD itu masih bawaan punya Troy juga, tapi sebenarnya udah ada di Tiagra, cuma shifternya belum dapat, nunggu harga turun dulu. Jadi kita masih bertahanin pakai ini tuh, masih enak sih, karena yang punya itu beli baru langsung dijual, dia langsung upgrade. Sultan beda sama recehannya, jadi kita ngecer dulu, dapat barangnya baru rakit. Terus nih handlebar aku pakai punya karbon yang mid race, itu kemarin di angka 450-an. Terus hand grip pakai punya Promet biar sama, ada merah-merahnya, itu kemarin 150 kan ini. Terus apa lagi, udah sih paling aksesoris, tinggal bel sepeda ini buka pakai punya Rock Bell. Melengkingnya lama sih, jadi bagus. Lampu Rock Bros, tambahin stiker aja itu kan. Terus ini handle post. Ya, handle post aku pakai yang lurus, baut satu, biar kayak punya Evan Home. Terus ini kemarin di 550. Bedanya sama lengkung sama sih, kondisi condongnya sama endingnya, antara sini lengkung sama sini yang itu sama, jadi aku pilih ini biar kelihatan lebih simple aja. Jadi itu mungkin budgetnya. Terus ini kemarin dapat barangnya nih kebanyakan dari marketplace, apa toko apa OLX atau Facebook atau apa ini mas? Aku Biar nyari teman-teman barang. Aku nyari barangnya. Kebanyakan aku biasanya nyari di Facebook. Setelah ketemu kontaknya, aku minta rekber via BL, kalau nggak Topet gitu sih. Jadi biar sama-sama enak, sekalian negosiasi di situ, siapa tahu bisa turun dan siapa tahu bisa lebih miring, free ongkir kayak apa. Nego dulu baru kita deal, baru masukin ke marketplace, baru transaksi gitu. Oh jadi cara amannya seperti itu ya? Ya, jangan sampai direct. Kalau memang teman-teman jangan tertipu harga miring, karena banyak banget yang ketipu karena harga miring udah langsung dia transaksi, akhirnya laporan di grup, entah itu grup Facebook Sepeda Lipat Indonesia atau apa, baru dia upload jangan sampai ini dan lain sebagainya, ternyata tidak melakukan prosedur dengan benar, proses itu. Jadi hati-hati, itu aja. Oke, terima kasih sarannya. Siap. Saatnya kita nge-review lebih detail dari sepeda lipatnya. Ya. Oke, lanjut. Kita bakal nge-review lebih detail lagi spesifikasi dari Elementroy Custom punya Mas Heri ini. Jadi kita mulai dari mana nih nanya Mas? Kita mulai dari gimana? Ini. Ya mungkin kursi yang di belakang itu ada Ini aja. atau di depan. Nah, boleh. Dari mana? Dari belakang? Biasa dari belakang aja lah. Saya sambil duduk nggak apa ya? Loh, bebas. Sambil duduk aja. Oke, yang pertama, Yang pertama roket berapa speed, merek apa? sprocket saya pakai Sunshine 1136.
ini kemarin dapat itu dari marketplace juga, Facebook, transaksi via BL gitu. Terus RD pakai Sensa, masih pakai Sensa. Jadi kemarin dapat copotan Troy, tapi sekarang udah ada sebenarnya Viagra, cuma belum tak pasang aja karena shifternya juga belum dapat. Itu terus wheelset ini awal, ternyata ini 6 pelatuk, punyanya Luce. Ini kemarin aku dapat harga 1.200.000. Kita jauh-jauh ngambil ke Bintaro. Terus bannya aku pakai Squalby Marathon. Kemarin sempat pakai Kojak, dan kemarin banyak banget yang nanyain setelah dari video yang pertama Back to Work. Jadi Kojak yang Tanwol itu kemarin akhirnya tak pasang di sini, tapi secara konsep nggak masuk karena warnanya terlalu klasik sih menurut saya, dengan tampilan ini gahar jadi nggak masuk. Akhirnya tak lelang lagi. Tadinya pengen ganti punyanya Kojak tapi warna hitam, nggak ada. Pengennya sih Kevlar juga. Akhirnya ya udah ngejual itu. Banyak banget yang bilang murah karena itu hanya tak jual 1.200.000 satu set Kojaknya yang kemarin. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya, itu Kojaknya masih bagus. Terus itu tak jual 1.200.000. Terus untuk nambah beli ini dapat 2 sekalian buat ganti yang si Back to Work si hitam. Jadi biar sama-sama pakai Squalby, secara tampilan bagus, secara harga juga nggak terlalu jauh. Itu Ini ukurannya berapa mas? 16 murni? ini 16 plus. Oh 16 plus. 16 plus, cuma pernya lebih kecil, jadi kelihatan lebih kecil aja, simpel gitu. Rimsnya? Rimsnya ini masih bawaan, punya Troy X. Jadi saya nggak ada rubahan. Wheelset ya inilah punya Troy X gitu. Terus untuk brake-nya ini pakai Spark, masih pakai Spark. Bawaannya Troy, tapi ya itu tadi karena aku ngerakit jadi dapat limbah-limbahnya aja gitu. Termasuk rotor juga Ion nih, Ion punya Troy X juga, tapi terjual terpisah sama wheelsetnya kemarin. Hubnya ya itu, hubnya ngikut ke ini wheelset. Oh ngikut ke wheelsetnya ya. Gitu. Oke, lanjut Terus ranting ke depan. Nah ini yang tadi saya bilang, saya ngambil copotannya si Manis, kita ambil nih cranknya. Kebetulan karena memang silvernya masuk ke sini, tak ambil silvernya. Chainringnya aku pakai punya Light Pro, jadi ringan gitu. Kalau yang lain-lain kan memang ya teman-teman selera sih itu. Ada yang pakai Bulani Spider, ada yang pakai, sekarang justru ada yang pakai yang full itu saya lupa namanya. Nah ini tak ambil pakai RXL warna silver. Terus pedalnya juga ini punya Wellgo. Ini pakai punya Wellgo. Enak sih. Kebetulan warnanya masuk, ya udah tak pakai lagi aja. Kemarin sempat ada yang nawar tapi belum lah, nanti aja. Gitu. Wellgo. Jadi inilah sisanya punya Manis yang tertempel di sini. Ini apa? BB apa kotak? Ini HT2. Oh HT2. Ya HT2 itu sudah pakai yang hollow. Oh udah belum. Ya. Terus chainringnya aku up sampai 58. Ini chainring aku pakai 58. Biar sama kayak si Back to Work. Jadi ketika nanti goes itu nggak terlalu ketinggalan, tetap nyaman. Mantap. Itu. Ini ada apa ini? Kok ada kayak selip-selipan velo? Nah ini yang kemarin banyak yang nyari juga. Stokku sekarang tinggal 1.
Kemarin ada yang borong dari Bandung, Om Reza itu ngambil 3, ada yang dari itu ngambil 2, tinggal 1 nih. Tadi kemarin sore kirim ada. Jadi kalau nanti deskripsinya ada di bawah ya untuk part-part. Beberapa aku jualan part. Oke, siap. Rantainya, Oke. Mas? Oke, rantai ini punyanya ini juga. Kemarin aku dapat punya dart 10 speed. Kebetulan dart itu cuma 11.32. Aku pikir wah bakal masuk nggak gitu. Tapi karena harganya ya udah sementara aku pakai ini dulu. Yang penting bisa digoes dulu. Tapi ternyata masih oke, jadi saya rasa nggak perlu sih. Secara tampilan aku butuh tampilan ke frame-nya aja, kalau untuk detailnya dikit-dikit nggak apa-apa. Itu. Terus frame. Ini frame Gen 2 Chromoly. Kemarin tak cek serinya di sini, nomornya di rangka. Nggak ada nomor recall, jadi aman. Itu ini. Ini yang paling spesial ya? Ya, menurutku ini yang spesial. Ini yang sebenarnya ini sih hal pentingnya di sini nih. Seandainya Itu ukiran atau stiker atau apa itu? bukan, ini emboss Mas. Jadi kayak ukiran gitu. Timbul. Ukiran. Cuma ini kenapa bisa warna kayak gini, nanti di YouTube banyak sih referensinya. Jadi setelah aku cat, aku warnain putih, habis itu aku amplas, nyisain warna ini baru clear lagi gitu. Ini yang paling menurut saya sih dicari. Sebenarnya pengen ngecat lagi biar jadi warna silver kan yang back to work, tapi dia nggak ada ini nih. Takutnya nanti dimirip-miripin sama tetangga. Merek-merek tetangga kan banyak tuh yang kayak ini. Gitu. Cuma detailnya aku main di stiker nih. Stiker. Kebetulan stiker 77 yang kemarin bikin di Tokopedia, ada di Tokopedia. Yang bikin ini elemen Iya, Troy. stiker 77. Cari aja. Custom ya? Custom. Nih stikernya, terus di frame juga ada nih. Frame ada. Ini ya. Nih detail banget nih. Saya suka. Ini detail nih. Ini stiker nih. Stiker 77 ya? Iya. Di Tokopedia. Kita di Tokopedia ada nanti stiker 77. Bilang saya aja yang bilang. Biar saya yang dapat diskon maksudnya. Ayo naik. Oke, ke atas ini seat post LED Pro Carbon. Klaimnya kemarin bawaan Ion LED Pro Carbon. Terus Destroyer bro. Terus Bedanya? ini, Oh iya, oke. Lanjut dulu. terus ini saddle aku pakai punyanya road bike Tosix. Kemarin aku pikir nggak nyaman, ternyata kelihatan keras tapi nyaman. Ternyata ini bisa nih. Tuh. Masih bisa ngayun. Jadi menurutku oke sih. Secara tampilan oke, dipakai juga oke. Tosek ini ya mereknya? Ya, ini kemarin aku dapat 250-an. Punya road bike ya? Ya, Diaplikasikan ke sepeda lipat. iya. Terus bedanya seat post yang Light Pro sama Carbon itu Mas? Yang biasa? Light Pro biasa sama karbon. Bedanya di mana? Bedanya itu di Selain ringan. dari tampilan. Tampilan kelihatan sih, dari tampilan kelihatan. Tambah Ganteng. ganteng. Terus secara berat juga beda. Jadi ini cukup membantu untuk mengurangi berat sepeda. Cuma kelemahannya ini tuh kita harus punya kayak gel gitu. Yang punya sih sering banget road bike. Jadi di bagian ini sering banget melorot nih. Makanya tak tambahin karet buat biar nggak melorot, tapi masih aja melorot. Jadi sebenarnya butuh grip karbon mahal, tapi kalau beli satu kaleng bisa 200 ribuan. Katanya sih ada yang jualan pakai pasta, seperti pasta. Itu lampu Rock Bros. Oh ini lampunya nggak ikut sama saddle ya? Beda. Enggak, tuh kelihatan. Kelihatan Oh, lebih jadi simpel, Rock Bros. banyak warna. Ini pakai Samurai Q1. Rock Bros. Ini Rock Bros. Itu Terus ini namanya hand grip ya? Apa? ini
belt Tali strap ya? Tali strap, tapi ini bukan buat tali strap, ini gantungan kunci sih dari destroyernya. Banyak Lebih itu Tokopedia memperkuat. ada nih. Tokopedia ada, ntar ke destroyer aja. Banyak. Gitu, banyak. Oke. Terus ke depan ya. Lanjut dari bawah depan. dulu, kaki-kaki. Oke. Di sini sama tadi Yusat masih pakai punya Troy X. Include sama brake set sama itu masih punya Troy juga. Masih enak. Terus lampu nih buat night ride penting. Aku pakai Rock Bros yang apa ya, mana lupa. Terus tak tambahin stiker aja biar masuk, karena ini kemarin kan bawaan nih headset bawaan dari si frame, karena udah warna merah. Udah ada warna merah, mau tak lunturin, sayang. Akhirnya ya udah ikutin, ada stiker biar ada nyambungnya sih. Makanya nih kebetulan di aksesorisnya si Carbon juga ada merah-merahnya, jadi ikut. Oke, tuh Coba lampunya dihidupin, Mas. ini lampu. Wow. Ini untuk kayak hazard ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, 5 sama ini nih. Kedipnya kenceng. Cakep. Cakep banget. Oke, itu aja sih. Berarti ini lampu sama ininya terjual terpisah ya? Ya, ini terjual Sama- bisa. Sama bracket. Bracket. Bracket ini punyanya Cat Eye. Oh. Ini mahal, kalau sekarang udah banyak, tapi mahal. Ini punya Cat Eye. Ya. Terus ke atas. Ini LED Pro apa nih, Mas? Kok ada LED? Light Pro headset ini. Headset Light Oh, Pro. headsetnya. Headset Light Pro. Karena udah bawaannya warna merah, jadi ya sudah. Saya nggak mau merubah ini warna ini. Sebenarnya kalau mau tak celup ke Soda api. Iya, soda api udah bisa sih dari silver, cuma udah biarin lah, biar jadi kontras aja. Gitu. Terus ke atas. Ini aku pakai. Ini nggak ada brandnya. Nggak ada brandnya. Custom. Saya nggak tahu ini custom, tapi dijualnya tuh emang nggak ada brandnya, tapi sudah mirip sama Evenhorn, punyanya Evenhorn. Gitu. Ke atas lagi ini handlebar karbon, Light Pro juga kan karbon. Untuk ini sih memperingan aja. Terus nih brake lever ngikut, masih punya spark. Terus hand grip aku pakai punya Proman, ada merah-merahnya biar nyambung aja sih, biar nyambung, jadi kelihatan masuk di konsepnya sebenarnya garang aja, ganteng sih kok garang. Garang biar yang naikin Karanya. garangan. Nih ini kalau teman-teman ngira ini baru apa second, aku beli second bos. Ini barbecue namanya, kayak gini, barang bekas berkualitas. Mantap. Dapat harga 60.000. Hah? Barusan datang 60.000. Buset. 60.000. Tadi lupa ya, tadi kalau harga barunya memang 170-an, kalau nggak salah 125 kan untuk yang ini market ini. Tuh sama ini nih Rock Bros Bell gitu. Dan nggak lupa ini juga udah dipasangin invincible kabel. Ya betul, ini Jadi nggak menjadi project saya yang kedua setelah Back to Work. Tapi kalau dari sana kelihatan kabel nggak ada. Di Instagram udah tak upload sih. Yuk. Ini kalau mau dengar suara jangkriknya, ini bukan jangkrik sih, tawon. Ini tawonnya si Luce. Gitu ya, goyang. Terus di setting lagi nih.
Oke guys, nah buat teman-teman yang lagi nyari spare part sepeda lipat bisa kunjungin marketplace kita di Bukalapak, namanya Pilon Tire Shop. Nah di sana kita menyediakan, nggak semuanya sih, tapi bisa lah untuk mensupport upgrade sepeda lipat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang sepeda lipat bisa nanti mampir ke Pilon Tire Shop di Bukalapak. Untuk website, link sama ownernya sama CP-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa chat langsung sama mekaniknya, Kang Heri Bekti. IG-nya @heri_pako. Oke? Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Oke? Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.